Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Nana di pelajaran PADB. Kali ini kita memasuki pelajaran 4, yaitu bersih itu sehat. Ya, kebersihan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus diusahakan. Kebersihan termasuk syarat utama bagi terwujudnya kesehatan. Dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, kotor tidak hanya merusak keindahan, tapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan. Apalagi di saat pandemi saat ini, kalian harus sering cuci tangan pakai sabun, dan jika keluar rumah pakai masker. Agama Islam mengajarkan umatnya agar membiasakan hidup bersih. Hidup bersih adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat utama bagi terwujudnya kesehatan. Dalam Islam, bersuci disebut toharoh. Kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Dengan demikian, kebersihan dalam aspek Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral. Dan karena itu sering juga dipakai kata bersuci untuk menggantikan kata membersihkan diri. Namun terdapat pula perbedaan antara kedua istilah ini. Bersih artinya bebas dari kotoran, dan kotor belum tentu najis. Contohnya ketika kita terkena tanah, cat, dan sebagainya. Adapun suci artinya bebas dari najis. Sedangkan najis pasti kotor. Contohnya kita terkena darah, nanah, kotoran hewan maupun kotoran manusia. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 Allah menyebutkan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu dari keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 5933. Dalam syariat Islam, ketika mengerjakan sholat diwajibkan bagi umat Islam agar bersih atau suci dari hadas dan najis, baik badannya, pakaian maupun tempat yang dipergunakan untuk sholat. Sekarang kita membahas tentang hadas dulu. Hadas adalah kondisi tidak suci yang mengenai pribadi seseorang muslim, yang menyebabkan terhalangnya orang tersebut untuk melakukan ibadah. Hadas dibagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, contohnya adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, ataupun buang angin. Contoh yang kedua adalah hilang akal. Hilang akal bisa gila, mabuk, pingsan, dan tidur. Cara membersihkan setelah buang air adalah dengan istinja dengan menggunakan air, batu, kayu, tisu, ataupun daun. Cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan wudhu atau tayamum. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil antara lain adalah melakukan sholat, tawaf, iktikaf di masjid, dan sebagainya. Hadas besar contohnya adalah mimpi basah bagi laki-laki, haid bagi perempuan, nifas bagi perempuan, dan istighatsah juga bagi perempuan.
Agar menjadi suci harus mandi besar terlebih dahulu. Mandi besar disebut juga mandi wajib atau mandi junub. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh hukum Islam yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah yang artinya najis yang ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali minum ASI. Cara mensucikannya dengan memercikkan air di tempat yang terkena najis. Najis mutawasito artinya adalah najis sedang. Contohnya adalah darah, nanah, muntahan, kotoran manusia dan kotoran binatang, arak, dan juga bangkai. Najis mutawasito dibagi menjadi 2. Yang pertama najis ainiyah, yaitu najis yang berwujud atau kelihatan najisnya. Cara mensucikan dengan membuang kotoran lalu dicuci dengan air hingga hilang bau, warna, dan rasanya. Yang kedua adalah najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak kelihatan wujudnya seperti bekas air kencing. Cara mensucikannya dengan menyiram air hingga bersih. Yang ketiga adalah najis mughaladhah atau najis yang berat. Contohnya adalah air liur anjing. Cara mensucikannya dengan membasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci, sehingga hilang zat, warna, rasa, dan baunya. Untuk pertemuan kali ini, Bu Nana cukupkan sekian dulu. Bu Nana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.